Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, mengatakan gerakan untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel tidak akan menyelesaikan masalah di tengah situasi yang terjadi di jalur Gaza. Meskipun begitu, ia mendorong agar Indonesia bersikap keras di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam menyikapi apa yang terjadi di Palestina. Kalau kita bersikap keras di PBB, harus. Jadi kita kerasnya yang insya Allah bawa manfaat dan ada konkretnya, seperti sikap Presiden yang sudah tegas, tinggal bagaimana di PBB kita bisa menggalang. Kalau boikot-boikot, saya rasa tidak usah, ujar Mutia kepada awak media seperti dikutip dari kantor berita Antara. Benarkah sebagai bentuk dukungan untuk Palestina, boikot tidak perlu dilakukan? Yuk kita diskusikan dalam video ini. Pernyataan Mutia Hafid yang mengatakan bahwa gerakan boikot produk Israel tidak akan menyelesaikan masalah konflik Israel-Palestina penting untuk ditanggapi. Dalam pandangan saya, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya akurat, karena sesungguhnya boikot memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada rakyat Palestina. Pertama-tama, penting untuk diingat bahwa konflik Israel-Palestina adalah salah satu konflik terlama dan paling kompleks di dunia. Tidak ada solusi yang sederhana dan bisa mengakhiri sengketa di sana dalam waktu yang cepat. Namun demikian, kita percaya gerakan boikot produk Israel memiliki nilai dan dampaknya sendiri dalam upaya mendukung Palestina. Setidaknya ada beberapa argumentasi yang bisa kita hadirkan. Mengapa gerakan boikot ini akan efektif? Salah satu alasan utama gerakan boikot produk Israel dianggap penting adalah sebagai bentuk protes terhadap serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah Palestina, seperti pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina, pembatasan gerakan orang dan barang, serta tindakan militer dan keamanan yang merugikan warga Palestina. Bahkan ada pandangan yang mengatakan apa yang terjadi saat ini bukan perang, tapi pembantaian Israel terhadap warga Palestina. Dalam kaitan dengan itu, boikot produk Israel menjadi alat untuk mengekspresikan ketidaksetujuan kita, mengekspresikan protes kita terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Palestina. Karena kita tahu bahwa soal hak asasi manusia tidak berbatas negara. Melalui boikot produk Israel, kita berharap dapat memberikan tekanan ekonomi kepada Israel. Tekanan ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah Israel dan memaksa Israel untuk mengubah pendekatan mereka terhadap konflik Israel-Palestina. Dengan mengurangi permintaan terhadap produk Israel, upaya ini diharapkan akan mendorong perubahan. Selain itu, gerakan boikot produk Israel harus diakui berhasil mengangkat kesadaran internasional tentang konflik Israel-Palestina. Dengan menciptakan perdebatan global, gerakan ini dapat membantu memicu tindakan dan tekanan dari komunitas internasional, termasuk negara-negara dan organisasi internasional, untuk mencari solusi damai dan mendukung hak-hak rakyat Palestina. Pada akhirnya, gerakan boikot produk Israel harus dimaknai sebagai simbol solidaritas dengan rakyat Palestina. Ini adalah cara bagi individu dan kelompok di seluruh dunia untuk menunjukkan dukungan moral dan politik kepada mereka yang menderita akibat konflik yang berkepanjangan. Solidaritas ini dapat memotivasi gerakan perdamaian dan advokasi untuk Palestina. Di gerakan buruh, kita biasa melakukan boikot untuk memberikan tekanan kepada perusahaan yang melanggar hak kelas pekerja. Saya rasa penting bagi kita untuk menyadari bahwa konflik Israel-Palestina adalah masalah yang kompleks dan berlarut-larut, dan tidak ada pendekatan tunggal yang akan membawa perdamaian. Dalam kaitan dengan itu, masyarakat perlu mempertimbangkan berbagai faktor dan mencari cara-cara yang paling efektif untuk mendukung hak asasi manusia dan perdamaian di kawasan tersebut. Sekali lagi, boikot bukanlah satu-satunya alat untuk mencapai perdamaian. Tentu saja, kita juga menghargai upaya diplomasi dan dialog yang dilakukan oleh negara-negara dan pihak-pihak terkait. Namun, satu hal yang perlu kita catat, gerakan boikot tetap memiliki peran penting dalam menyuarakan ketidaksetujuan, dalam menyuarakan protes kita terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan mendorong tindakan internasional yang lebih aktif. Dalam kesempatan ini, kita menyerukan kepada wakil rakyat untuk mempertimbangkan berbagai pandangan yang ada dan terus mendukung upaya-upaya yang berkontribusi pada penyelesaian konflik. Solidaritas dan dukungan kita untuk rakyat Palestina adalah langkah positif menuju perdamaian dunia. Di era globalisasi dan konektivitas saat ini, masyarakat memiliki beragam cara untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan, tindakan, atau perilaku yang dianggap tidak etis atau merugikan. Salah satu bentuk perlawanan yang sedang digunakan adalah boikot. Boikot adalah tindakan yang bisa sangat kuat dalam membawa perubahan sosial, ekonomi, atau politik. Tindakan boikot bisa berlangsung dalam berbagai bentuk, seperti tidak membeli produk tertentu, menghindari perusahaan tertentu, atau menyerukan kepada orang lain untuk ikut serta dalam gerakan boikot. Boikot adalah salah satu bentuk perlawanan yang kuat karena memungkinkan individu dan kelompok untuk secara efektif mengungkapkan ketidaksetujuan mereka tanpa menggunakan kekerasan. Secara tegas saya mau bilang bahwa boikot memungkinkan orang-orang untuk secara efektif menggunakan gerakan pesan mereka kepada pihak yang mereka protes.
Ini menjadi cara yang kuat untuk menarik perhatian publik dan media terhadap isu-isu yang dianggap penting. Dengan demikian, boykot memiliki dampak yang signifikan pada perusahaan atau entitas yang menjadi targetnya. Penurunan penjualan atau dukungan ekonomi dapat mendorong perubahan perilaku atau kebijakan. Lebih dari itu, boykot dapat menciptakan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang mungkin sebelumnya kurang diperhatikan. Ini dapat menjadi langkah awal untuk memobilisasi dukungan luas terhadap perubahan yang kita inginkan. Pendek kata, boykot adalah perlawanan damai yang memberikan kekuasaan kepada individu dan kelompok untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka dan mempengaruhi perubahan yang positif. Dengan menarik perhatian publik, mempengaruhi pihak yang mereka boykot, dan menciptakan kesadaran kolektif masyarakat, boykot memiliki potensi besar membawa perubahan sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali dalam Bicaralah Baru berikutnya.